Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hadi Wijaya, NPM 20010111007, yang mana di sini saya akan mempresentasikan materi bimbingan dan konseling. Dosen pengampu Ibu Riana Anjasari, MPD. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling. A. Definisi bimbingan dan konseling. Menurut Rahman Natawijaja, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Kemudian konseling. Konseling merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Kemudian dari pengertian kedua kata tersebut bisa disimpulkan bahwasanya bimbingan konseling adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan oleh tenaga ahli kepada individu melalui tatap muka, memberikan tambahan pengetahuan maupun cara-cara lain yang diberikan secara sistematis dan terus-menerus. Kemudian B, tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek antara lain yang pertama pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga belajar, dan yang keempat karir. Kemudian materi yang C yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Itu ada 7 fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi pencegahan atau preventif. Yang kedua fungsi pemahaman. Yang ketiga fungsi perbaikan. Yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang kelima fungsi penyembuhan. Yang keenam fungsi penyaluran. Dan yang terakhir fungsi penyesuaian. Nah, materi yang selanjutnya yaitu landasan dasar bimbingan dan konseling. Landasan dasar itu ada 7. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan historis, yang ketiga landasan religius, yang keempat landasan psikologis, yang kelima landasan sosial budaya, yang keenam landasan ilmiah teknologis, dan yang terakhir landasan pedagogis. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, kemudian yang B yaitu prinsip khusus bimbingan konseling. Itu ada dua. Yang pertama, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan konseling. Itu ada 12 asas ya. Asas yaitu yang pertama, asas kerahasiaan, kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenomartifan, asas keahlian, asas alih tangan, asas tuturi handayani. Itu ya, ada 12 asas bimbingan konseling. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Itu ada 9 jenis layanan. Yang pertama itu adalah layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran. Layanan yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Yang kedelapan, layanan mediasi. Dan yang kesembilan, layanan advokasi. Kemudian kegiatan, materi selanjutnya yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien, dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Nah,
Untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung dalam hal ini, yaitu yang pertama, aplikasi instrumen BK, yang kedua, himpunan data, yang ketiga, konferensi kasus, yang keempat, kunjungan rumah, yang kelima, tampilan kepustakaan, dan yang terakhir, alih tangan kasus. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Miskonsepsi terjadi karena kesalahan yang dilakukan secara seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik sekitarnya atau teori yang diterima. Faktor-faktor penyebab miskonsepsi yaitu yang pertama, faktor siswa yang memiliki masalah pada prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, perkembangan kognitif, kemampuan siswa, dan minat belajarnya. Yang kedua yaitu faktor pengajar yang tidak menguasai bahan, yang ketiga faktor buku tes, yang keempat faktor konteks, yang kelima faktor cara mengajar yang kadangkala hanya berisi ceramah dan menulis. Nah, kemudian yang materi selanjutnya itu masalah umum dan penanggulangannya. Beberapa masalah yang dialami oleh para siswa di sekolah yaitu antara lain masalah emosi. Emosi yang kedua adalah masalah perilaku sosial, yang ketiga masalah moral, yang keempat masalah keluarga. Nah, kemudian penanganan kasusnya itu adalah dapat dilihat dari seluruh perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan di akhirnya perhatian dan tindakan tersebut. Gitu ya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu peran guru BK dalam mengawasi masalah belajar siswa. Nah, peran guru BK dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mengidentifikasi para siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal dan baik dalam bidang akademik, bidang sosial, dan bidang pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada beberapa tips untuk guru BK dalam mengatasi permasalahan siswa di antaranya, yaitu yang pertama adalah berkomunikasi dengan siswa, yang kedua membuat ruangan BK terasa nyaman, yang ketiga menjadi pendengaran yang baik, yang keempat memperlakukan siswa dengan baik, yang kelima menjadi fasilitator, yang keenam memberi motivasi yang konkret. Nah, sekian ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.